Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Harni. Saya dari kelas C program studi sistem informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, suatu ketika Anda diminta untuk menjadi seorang pembicara di sebuah seminar internasional. Seperempat peserta berasal dari berbagai macam negara, sedangkan sisanya adalah orang Indonesia. Apakah bahasa yang akan Anda gunakan? Bahasa yang akan saya gunakan adalah bahasa Inggris. Mustahil bagi mereka bisa mengetahui bahasa Indonesia tanpa dipelajari terlebih dahulu. Apabila hanya sesama orang Indonesia, maka yang akan saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Yang pada dasarnya apabila dalam sebuah seminar itu misalnya di daerah internasional, yang namanya internasional berarti harus menggunakan bahasa Inggris, karena apabila hanya di dalam negeri itu sendiri, maka akan bisa jadi akan menggunakan saja bahasa Indonesia, karena di situ hanya sesama orang-orang Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan kedua adalah Anda diminta untuk membawakan sebuah pidato. Tema apa yang akan Anda pilih? Mengapa Anda memilih tema tersebut? Yang menjadi tema yang akan saya pilih di sini adalah tema perpisahan suatu sekolah. Saya pernah mengalami itu sendiri, di mana saya juga angkatan 2020, angkatan corona. Setiap tahunnya itu yang kelulusan baik itu SMA, SMP, mereka selalu melakukan sebuah acara perpisahan. Sedangkan kami angkatan COVID-19, kami tidak bisa merasakan apa yang seperti mereka rasakan, karena kami melakukan perpisahan itu secara online. Sedangkan yang kakak-kakak kemarin atau senior-senior kemarin, mereka melakukan perpisahan itu secara offline, dan itu sangat menyenangkan. Dan kebanyakan pula orang yang melakukan suatu perpisahan pasti akan merasakan suatu kesedihan, karena apabila sudah ke tingkat lebih, mereka kan sekolah ke tingkat lebih tinggi lagi, dan pasti akan menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya juga. Jadi setiap pertemuan pasti ada namanya perpisahan. Itulah hidup. Oke, yang menjadi pertanyaan ketiga yaitu, menurut Anda mengapa diksi seorang penulis bisa mengaruhi perasaan pembacanya? Yang menjadi jawaban saya adalah, seorang penulis menulis itu menggunakan perasaan, menggunakan cinta. Jadi siapapun yang menulis sebuah karangan, pasti karangan atau alur ceritanya itu berasal dari orang terdekat atau dialami oleh dirinya sendiri. Jadi seorang penulis itu, kalau misalnya mereka menulis, dia menggunakan perasaan. Apapun yang mereka tulis itu dirasakan, itu dihayati. Begitu juga orang yang membacanya. Apabila sedangkan saja mereka menulis sebuah cerita atau saya juga tahu tentang diksi. Diksi itu kan suatu kesesuaian atau ketepatan kata. Sedangkan apabila misalnya kata yang tidak tepat, apakah didengar orang lain bisa dimengerti atau tidak? Bisa diterima dengan baik atau tidak? Pasti begitu sebaliknya. Suatu penulis akan memerhatikan tulisannya apabila suatu tulisannya ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan mereka akan mencari sesuatu yang bisa akan mereka pahami, agar si pembaca juga memahami hal tersebut. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, yang menjadi pertanyaan keempat yaitu, di usia Anda saat ini apa yang Anda
apa yang ingin Anda capai 10 tahun lagi, ceritakan. Oke, saya ingin menceritakan untuk insya Allah 10 tahun ke depan yang menjadi cita-cita saya, yaitu yang pertama yaitu membahagiakan kedua orang tua saya. Sementara yang ingin saya capai yaitu menjadi seorang dosen yang insya Allah akan saya jalankan, amin. Dan mungkin cita-cita saya terlalu tinggi, jadi setiap orang itu wajib memiliki cita-cita yang terlalu tinggi, walaupun ada orang lain yang tidak menyukai kita memiliki cita-cita yang setinggi itu. Tapi kalau misalnya kita terus berusaha, bekerja, berdoa, insya Allah akan mencapai hasil yang maksimal. Yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, kalau Anda diberi kesempatan untuk bisa menjadi seorang penulis yang andal, Anda akan memilih menjadi penulis fiksi atau non-fiksi. Mengapa? Saya lebih memilih kepada penulis fiksi, karena menurut saya penulis fiksi ini dia lebih mengarah kepada aturan-aturan yang ditentukan. Karena kalau misalnya seseorang menulis sesuatu cerita atau apapun itu, pasti kembali ke peraturan yang telah ditentukan. Misalnya seseorang saja menulis sebuah buku, pasti sebelum buku itu diterbitkan akan ditentukan dulu peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh si pembeli buku ini. Jadi setiap yang mengarang atau yang menulis itu harus memiliki aturan-aturan yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang menjadi jawaban saya. Saya jawabnya dari hati tanpa melihat di internet. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan ini jawaban dari pikiran saya sendiri. Apabila jawaban saya itu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.